Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi kita akan bahas soal-soal TWK. Dan kali ini teman-teman udah deket banget ya sama tes CPNS ya. Nah, semoga teman-teman udah dalam tahap persiapan yang udah cukup matang ya teman-teman. Dan sudah di tahap tinggal latihan soal, manajemen waktu untuk mengerjakan soal. Jadi bukan di materi dasar lagi ya teman-teman, sebaiknya sih seperti itu. Nah, untuk membantu teman-teman memantapkan lagi persiapan untuk menghadapi tes CPNS 2023 ini saya akan bahas 10 soal mengenai implementasi dan penalaran di soal bela negara. Jadi tipe-tipe soal bela negara yang tahun-tahun sebelumnya itu ya seperti ini ya teman-teman, akan ada kasus mengenai ancaman, tantangan, hambatan, isu maupun hal-hal yang viral di tengah-tengah masyarakat atau secara global ataupun di negara kita. Nah, kemudian kita akan diminta memberikan kira-kira seperti apa solusinya, baik dari segi peran pemerintah, warga masyarakat, pengusaha, guru, dokter, dan berbagai peran lainnya di dalam masyarakat. Baik teman-teman, langsung aja kita masuk ke soal-soal penalaran materi bela negara. Oke teman-teman, soal yang pertama. Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO terkait larangan ekspor biji nikel yang mulai berlaku 1 Januari 2020. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa penjualan mineral mentah ke luar negeri dapat dilakukan dalam jumlah tertentu dan dalam bentuk pengolahan. Sebagai penerima ekspor nikel dari Indonesia, atas larangan ekspor ini, Uni Eropa mengklaim beberapa ketentuan dianggap menyulitkan dan menaikkan biaya produksi perusahaan. Di sisi lain, Indonesia beralasan larangan ekspor tersebut dilakukan karena cadangan nikel Indonesia yang semakin menipis, juga untuk meningkatkan nilai tambah nikel sebagai bahan ekspor. Hal ini terbukti karena sepanjang 2022 Indonesia melakukan ekspor olahan nikel sebanyak 777,4 ribu ton, meningkat 367% dibanding setahun sebelumnya dan merupakan nilai tertinggi sepanjang dekade. Walaupun dengan adanya gugatan Uni Eropa, namun apapun yang terjadi, Jokowi menyatakan dirinya tidak mau Indonesia mundur untuk mempertahankan salah satu bagian dari kebijakan hilirisasi itu. Secara eksternal, kebijakan ini menunjukkan A. Upaya mewujudkan kesejahteraan bersama dengan peningkatan nilai sumber daya alam. B. Upaya melindungi ketersediaan sumber daya alam bagi bangsa Indonesia. C. Banyaknya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. D. Upaya memutuskan berbagai bentuk kerjasama yang tidak menguntungkan bangsa Indonesia. Atau E. Kedaulatan rakyat Indonesia dalam mengelola sumber daya alamnya. Oke, baik teman-teman. Nah, ini soal yang kayaknya kok bener semua ya. Jadi kayaknya opsinya pada bagus semua ya. Upaya mewujudkan kesejahteraan bersama dengan peningkatan SDA, kemudian melindungi ketersediaan SDA Indonesia, kemudian menyatakan kita punya sumber daya alam yang banyak ya, kemudian memutuskan berbagai bentuk kerjasama yang tidak menguntungkan bangsa Indonesia ya. Jadi teman-teman, kita lihat ya di sini. Untuk dapat jawaban yang lebih cocok ya, kita akan melihat kembali soalnya. Jadi di sini dikatakan secara eksternal kebijakan ini menunjukkan ya. Jadi teman-teman, berarti yang ditanyakan di sini secara eksternal berarti untuk keluar ya, kita untuk dilihat oleh bangsa lain. Karena eksternal ya, jadi ini akan menunjukkan apa ya? Kalau yang pertama, mewujudkan kesejahteraan bersama dengan peningkatan nilai sumber daya alam ya. Jadi teman-teman, ini lebih ke internal ya, karena kita mau mewujudkan kesejahteraan bersama ya. Kemudian kalau B, untuk melindungi ketersediaan sumber daya alam bagi bangsa Indonesia, ini juga secara internal ya, bahwa kita secara internal mau melindungi sumber daya alam kita. Kemudian banyaknya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia itu sebenarnya sudah jelas ya, tanpa buat kebijakan ini pun seperti ini. Kemudian upaya memutus berbagai bentuk kerjasama yang tidak menguntungkan bangsa Indonesia, ini juga mungkin benar ya, tapi sebenarnya ini sudah menguntungkan bangsa Indonesia, sebelumnya pun sudah menguntungkan, cuman ini jadi meningkat lagi keuntungannya, sama lebih terlindungi sumber daya alamnya ya. Nah, kemudian kedaulatan rakyat Indonesia dalam mengelola sumber daya alam. Baik teman-teman, kita pahami dulu di sini, kedaulatan itu artinya adalah suatu hak eksklusif yang dimiliki pemerintah untuk pemerintah masyarakat atas dirinya sendiri atau atas negaranya sendiri, termasuk kekuasaan negara dalam membuat aturan untuk negaranya.
Jadi kalau kita berdaulat artinya kita punya hak untuk membuat aturan di seluruh wilayah negara kita, termasuk untuk sumber daya alam yang ada di dalamnya. Nah, jadi kebijakan ekspor nikel untuk keluar itu yang kita atur sendiri oleh negara, oleh pemerintah kita sendiri untuk kebaikan bangsa kita sendiri, secara eksternal menunjukkan kalau kita punya kedaulatan untuk mengelola sumber daya alam kita. Berarti kita punya hak sepenuhnya untuk membuat aturan atas apa yang kita mau dalam pengelolaan sumber daya alam kita. Itu kita tunjukkan kepada dunia, kepada bangsa lain atau secara eksternal melalui kebijakan-kebijakan yang telah kita buat ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah di yaitu ini secara eksternal kebijakan ini menunjukkan kedaulatan rakyat Indonesia dalam mengelola sumber daya alamnya. Oke, soal yang kedua masih dengan isu-isu yang ada di Indonesia ya. Baik, Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan kasus stunting tertinggi di dunia. Stunting adalah kondisi anak yang memiliki tinggi badan tidak sesuai dengan usianya. Dampak jangka panjang dari stunting adalah risiko terkena penyakit degeneratif sampai dengan gangguan perkembangan kognitif sehingga dapat berimbas pada penurunan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Menurut data nasional, penyebab stunting bukan hanya permasalahan kemiskinan yang berdampak pada kekurangan gizi pada ibu dan anak. Bahkan, stunting juga disebabkan konstruksi sosial budaya yang ada di masyarakat. Dia menyebutkan kebiasaan turun-temurun di masyarakat memengaruhi pola asuh maupun cara hidup manusia. Beberapa kebiasaan tersebut diketahui kurang sesuai dalam praktik pencegahan stunting. Terkait hal tersebut, hal yang perlu dilakukan adalah A. Meminta masyarakat untuk segera menghilangkan berbagai budaya yang kurang sesuai dalam praktik pencegahan stunting. B. Menyebarkan edukasi seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai penyebab dan cara pencegahan stunting. C. Melakukan berbagai program untuk memberdayakan perekonomian masyarakat. D. Menggaungkan pentingnya peran perempuan dalam tumbuh kembang anak agar tidak stunting. Atau memberikan bantuan rutin untuk pemenuhan gizi anak. Nah, lagi-lagi kayaknya bagus semua opsinya ya teman-teman. Tapi coba teman-teman kita lihat opsi yang dapat menjawab inti soal ya. Jadi di sini dikatakan terkait hal tersebut, hal yang perlu dilakukan adalah. Jadi kita baca soalnya ini, hal yang dimaksud di sini bahwa pemerintah sedang memerangi stunting ya, dan kemudian ditemukan bahwa stunting itu bukan hanya karena faktor ekonomi ya, ternyata banyak juga karena konstruksi sosial, banyak karena budaya dan adat-adat dan kepercayaan masyarakat yang ternyata kurang cocok dalam praktik pencegahan stunting atau dalam praktik tumbuh kembang anak ya. Nah, terkait hal tersebut ya berarti kita membicarakan ternyata banyak hal-hal di masyarakat yang masih kurang cocok dengan bagaimana mendukung tumbuh kembang anak. Jadi kita lihat yang pertama, A. Meminta masyarakat untuk segera menghilangkan berbagai budaya yang kurang sesuai dalam praktik pencegahan stunting ya. Nah teman-teman, kalau misalnya kita meminta masyarakat langsung menghilangkan budayanya, itu kayaknya bukan hal yang mudah dan akan sangat punya efek negatif, yaitu mendapat penolakan dari masyarakat. Jadi tidak semudah itu ya meminta masyarakat menghilangkan bagian dari budayanya. Jadi ini kayaknya kurang tepat ya teman-teman. Kemudian B. Menyebarkan edukasi seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai penyebab dan cara pencegahan stunting. Nah teman-teman, ini kayaknya bagus ya, karena yang kita lakukan adalah menyebarkan edukasi seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai penyebab dan cara pencegahan stunting. Jadi dari sini walaupun ada budaya yang tidak sesuai akan terlihat saat kita menyebarkan edukasi mengenai penyebabnya. Jadi mungkin nanti masyarakat dapat terbuka sendiri gitu pemikiran dan terbuka sendiri matanya dan pengetahuannya bahwa ternyata praktik budaya yang saya lakukan ini bisa menjadi penyebab stunting ya. Jadi ini lebih make sense ya teman-teman. Nah kemudian yang C kita lihat, melakukan berbagai program untuk memberdayakan perekonomian masyarakat. Ini mungkin betul ya teman-teman, tapi balik lagi tadi yang di-highlight bahwa ternyata banyak hal-hal yang bukan hanya masalah ekonomi tapi masalah konstruksi sosial budaya. Jadi C juga kayaknya kurang tepat menjawab keseluruhan ya. Kemudian D. Menggaungkan pentingnya peran perempuan dalam tumbuh kembang anak agar tidak stunting. Ini juga betul dalam program stunting, tapi balik lagi teman-teman, soalnya tadi yang di-highlight adalah mengenai konstruksi sosial budaya. Jadi sebenarnya perannya bukan hanya perempuan tok di sini ya, kecuali soalnya ini membahas peran perempuan sendiri ya. Tapi ini
banyak di peran sosial budaya juga ya. Kemudian memberikan bantuan rutin untuk pemenuhan gizi anak ya. Nah ini juga mungkin betul, tapi ini solusi yang tidak bisa dilakukan secara berkepanjangan ya teman-teman. Kita lihat sendiri kalau misalnya bantuan untuk pemenuhan gizi anak itu tidak bisa mungkin terus menerus, atau mungkin programnya tidak selalu sama ya teman-teman. Jadi balik lagi, ini solusi tapi tidak belum tentu bisa untuk jangka panjang atau menyelesaikannya secara keseluruhan ya. Nah jadi dari poin-poin A sampai ini kita sudah bisa lihat ya teman-teman bahwa jawaban yang terbaik itu ada di opsi B, yaitu dengan menyebarkan edukasi seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai penyebab, biar masyarakat tahu penyebabnya nih apa ya, kemudian cara pencegahannya. Jadi ada juga solusi yang diberikan. Baik teman-teman, jadi jawabannya B. Oke teman-teman, soal yang ketiga masih sama dengan soal nomor 2, yaitu isu yang ada di dalam masyarakat kita ya. Jadi ini terkait bela negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, langsung aja ya teman-teman. Direktur Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan RI, Dr. Gigi Ervensyah Sitohang MEPIT menyebut catatan kasus bunuh diri di tahun kemarin 2022 menyentuh 826 orang. Angka ini meningkat 6,37% dibandingkan 2018, yakni 772 kasus. Dr. Kamelia Malik dari Persatuan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia menyebutkan belakangan semakin banyak remaja yang melakukan percobaan bunuh diri dan melukai diri sendiri. Bukan tanpa sebab, hal ini dipicu sulitnya menahan impulsivitas atau dorongan kecenderungan impulsif yang tidak bisa dikendalikan. Tidak sedikit dari mereka bahkan mungkin sudah mempersiapkan kematiannya secara tenang, yang membuat perilakunya sulit dicegah lantaran tidak ada warning dari korban. Hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi isu semakin banyak remaja yang melakukan percobaan bunuh diri dan melukai diri sendiri. Kecuali. Nah teman-teman, kita lihat kecuali ya teman-teman. Oke, mungkin karena ini kecuali, kita langsung aja pas baca opsinya kita lihat apakah itu betul atau tidak ya. Oke, nah A. Menguatkan komunikasi yang tidak menghakimi antara orang tua dan anak. Nah ini benar sekali ya teman-teman. Cara untuk karena biasanya katanya ya banyak yang terjadi, anak-anak remaja merasa kurang dapat berkomunikasi dengan bebas dengan orang tuanya, jadi menjadi depresi sendiri ya. Jadi A ini benar dapat mengurangi depresi pada remaja ya, untuk tidak dihakimi saat berkomunikasi dengan orang tua. Nah kemudian B, pemerintah menyediakan layanan konsultasi kesehatan mental gratis. Nah ini juga benar ya teman-teman, karena terkait juga pengobatan mental atau psikologis itu juga cukup memakan biaya ya. Jadi kalau pemerintah ngasih konsultasi kesehatan gratis, itu pasti akan cukup membantu di isu ini. Kemudian C, tidak mengembangkan sifat kolektivisme dalam hidup bermasyarakat. Nah teman-teman, kalau begini opsinya kita harus paham apa itu kolektivisme ya. Jadi teman-teman, kolektif sendiri berarti sikap memberikan perhatian dari individu kepada masyarakat tempat ia tinggal. Ya, jadi kalau kita punya sifat kolektif, berarti kita di dalam bermasyarakat kita memperhatikan anggota-anggota masyarakat yang lainnya, kita peduli. Ya, jadi kalau dikatakan tidak mengembangkan sikap kolektivisme dalam hidup bermasyarakat, tentunya malah tidak tepat ya, karena dalam hidup bermasyarakat kita butuh sikap kolektivisme atau saling peduli untuk salah satunya untuk menghalau isu ini, yaitu isu banyaknya remaja yang melakukan percobaan bunuh diri ya. Jadi ini adalah cara yang tidak tepat untuk mengatasi isu ini ya. Jadi berarti kita udah bisa bilang ya, ini C ini benar, kecuali ya. Nah tapi kita lihat aja D dan E. D, tidak bersikap diskriminatif dan mempertahankan stereotip yang kurang relevan ya. Berarti kita nggak diskriminatif dan kita tidak mempertahankan pelabelan ya, pelabelan yang kurang relevan. Maksudnya saja nih ya, ada label yang diberikan kepada suku-suku tertentu atau ras tertentu sehingga membuat mereka jadi depresi, atau memberikan pelabelan pada orang dengan misalnya cara berpakaian atau bersikap tertentu, padahal mungkin itu selera ya. Nah jadi kita tidak melabelkan seseorang secara tidak relevan sehingga membuat orang lain menjadi
depresi. Jadi ini benar ya. Kemudian penguatan basis keimanan baik di rumah maupun di sekolah. Nah teman-teman, ini juga tepat ya, karena ternyata memang secara datanya banyak sekali pengaruhnya keimanan terhadap mental seseorang ya. Jadi udah benar ya tadi pilihan kita bahwa jawaban yang benar, yang kecuali yang bukan cara mengatasi isu semakin banyak remaja melakukan percobaan bunuh diri dan melukai diri sendiri adalah opsi C, tidak mengembangkan sikap kolektivisme dalam hidup bermasyarakat. Oke, berikutnya soal yang keempat, kita pindah ke isu mengenai populasi atau ketidakmerataan penduduk di sini. Oke, kita langsung aja. Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor daya tarik kota dalam terjadinya urbanisasi adalah sebagai berikut. Banyaknya lapangan pekerjaan di kota, sarana dan prasarana kota lebih lengkap, kehidupan di kota lebih modern dibanding desa, serta kualitas pendidikan di kota lebih baik daripada di desa. Namun hal ini mengakibatkan terjadi persebaran penduduk yang tidak merata. Sebagai pihak pelaku usaha, yang dapat dilakukan dalam mengatasi persebaran penduduk yang tidak merata, kecuali ya teman-teman, garis bawahin lagi kecuali ya teman-teman. Nah ini isunya persebaran penduduk yang tidak merata, jadi kita lihat A sampai I ini yang mana aja yang benar dan kita akan cari satu yang salah ya. A. Mengadakan pemenuhan kebutuhan logistik atau makanan bagi catering perusahaan, laundry, penyediaan dan pemeliharaan mes atau akomodasi dari masyarakat setempat. Nah teman-teman, kalau pelaku usaha melakukan ini tentunya masyarakat setempat jadi punya mata pencarian, jadi punya penghasilan walaupun mereka tetap stay di daerah mereka. Jadi ini benar ya, jadinya kita kasih pekerjaan untuk masyarakat setempat jadi mereka nggak pindah ke kota ya. Ini benar, jadi bukan jawaban yang benar karena kita cari yang kecuali ya. Nah kemudian B, mengalokasikan dana CSR dalam rangka pemberdayaan kapabilitas dan kapasitas masyarakat sekitar. Ya jadi berarti pelaku usaha ini melalui perusahaannya dia mengalokasikan dana company social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaannya dia gunakan untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Bisa mungkin ngasih keterampilan, ngasih bantuan usaha dan lain-lain sebagainya ya. Jadi B ini juga tepat karena dia memberdayakan masyarakat sekitar supaya masyarakat sekitar di tempatnya pun tetap berdaya ya. Nah kemudian C, penyuluhan dan pendampingan program kewirausahaan UMKM yang berbasis kearifan lokal dan potensi alam. Nah ini juga benar, kenapa teman-teman? Karena dikasih penyuluhan dan pendampingan supaya mereka bisa berwirausaha dengan berbasis kearifan lokal dan potensi alam. Berarti mereka mengolah potensi alam dan kearifan lokal sekitar untuk menjadi usaha. Jadi nggak usah pindah ke kota. Jadi C ini benar. Kemudian dia memberikan kebijakan yang afirmatif bagi usaha UMKM untuk mengembangkan gerakan kewirausahaan yang berorientasi kearifan lokal berdasarkan potensi alam di wilayah. Nah teman-teman ini bagus juga ya. Tapi teman-teman di sini kita lihat sebagai pihak pelaku usaha ya, apa kontribusi pelaku usaha dalam persebaran penduduk yang tidak merata. Sedangkan memberikan kebijakan ini bukanlah ranahnya pelaku usaha ya, tetapi memberikan kebijakan itu adalah ranahnya pemerintah. Jadi ini tepat kalau yang ditanyakan adalah pihak pemerintah daerah atau pemerintah secara nasional ya. Jadi D ini tidak tepat atau salah karena dia tidak bisa dilakukan oleh pihak pelaku usaha. Nah kita lihat, walaupun kita udah dapat nih jawaban yang tepat di D ya, karena kecuali berarti D yang benar. Kita lihat E, membantu tersedianya jalur distribusi dan pemasaran untuk hasil produksi masyarakat. Nah ini juga bisa betul ya, misalnya perusahaan mau membantu memasarkan produk masyarakat melalui mungkin rekanannya di luar ya, atau membantu promosi melalui perusahaannya sendiri. Ini juga betul ya. Jadi udah tepat ya, tadi jawaban kita ada di D, yaitu yang bukan kontribusi pelaku usaha dalam mengatasi persebaran penduduk yang tidak merata adalah D, memberikan kebijakan yang afirmatif bagi usaha UMKM untuk mengembangkan gerakan kewirausahaan yang berorientasi kearifan lokal berdasarkan potensi alam di wilayah.
Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang kelima. Ini isu mengenai WNI di luar negeri ya teman-teman. Jadi memang bela negara itu biasanya kalau di soal tes CPNS pasti akan dikaitkan dengan isu-isu nasional, isu berbangsa, isu dalam masyarakat. Kemudian kita akan diminta melihat solusinya kira-kira apa saja, peran kita, peran pelaku usaha tadi ya, peran pemerintah juga seperti apa, dan pihak-pihak lainnya. Oke, langsung aja ya. Kementerian Luar Negeri RI menyelesaikan 30.894 kasus yang menjerat warga negara Indonesia di luar negeri dalam setahun belakangan. Dijabarkan bahwa puluhan ribu kasus itu termasuk penyelamatan 422 WNI korban sindikat online scamming di Kamboja. Kemlu RI juga berhasil menyelamatkan 22 WNI dari ancaman hukuman mati. Selain itu 133 WNI juga dievakuasi dari Ukraina di tengah kecamuk perang akibat invasi Rusia. Perlu dipahami bahwa pemerintah RI mewajibkan WNI di luar negeri untuk menaati peraturan hukum di negara di mana yang bersangkutan berada. Dengan demikian, prinsip perlindungan WNI di luar negeri bukan untuk membela yang salah atau membebaskan seorang WNI dari kewajiban dan tuntutan menurut hukum setempat, tetapi untuk menjamin tersedianya keadilan bagi yang bersangkutan apabila berkaitan dengan statusnya sebagai seorang WNI. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia, ya teman-teman, boleh dibaca dulu ya opsinya karena cukup panjang-panjang. Jadi silahkan di pause dulu teman-teman ya untuk baca opsi-opsinya. Baik teman-teman, untuk menjawab soal ini berarti kita harus pahami dulu isi soalnya. Jadi di sini diceritakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri RI sudah menyelesaikan banyak kasus-kasus yang menjerat WNI di luar negeri. Dan di sini diceritakan bahwa prinsip perlindungan WNI kita adalah bahwa memang WNI itu harus menaati semua peraturan hukum di negara di mana dia berada. Tetapi pemerintah akan hadir untuk menjamin tersedianya keadilan bagi yang bersangkutan. Jadi jangan sampai karena dia orang warga negara asing di luar negeri ya, WNI kita berarti warga negara asing di luar negeri, maka dia diperlakukan secara tidak adil oleh hukum di negara lain. Tidak ya, tapi akan ada aparat pemerintahan kita yang menjamin penegakan keadilan bagi mereka ya. Nah, jadi di sini teman-teman kita lihat yang mencakup yang kita pahami, keseluruhan yang kita pahami dari soal itu yang mana. Kita lihat A, telah membangun kerjasama yang baik dengan negara lain agar lebih mudah menyelesaikan kasus WNI di luar negeri. Ini mungkin betul ya teman-teman, tapi rasanya belum menjawab apa poin yang diceritakan dari soal ini. Nah, kemudian B, memiliki kemampuan yang cakap dalam menangani berbagai jenis permasalahan WNI di luar negeri ya. Jadi ini juga mungkin betul ya teman-teman, tetapi sekali lagi ini bukan hal spesifik yang ditunjukkan dari isi cerita ini. Kemudian C, menjamin perlindungan kepada seluruh bangsa Indonesia dengan tetap menghormati kedaulatan negara lain. Nah, teman-teman, di sini kita lihat ya bahwa di sini pemerintah RI sudah mewajibkan semua WNI untuk menaati peraturan hukum di negara manapun yang bersangkutan berada. Artinya pemerintah kita memahami bahwa kita harus menghormati kedaulatan negara lain. Artinya hak mereka untuk bikin aturan dan undang-undang di negaranya dan harus kita taati saat kita berada di sana. Ya, kemudian tapi di sini juga kita dikatakan bahwa pemerintah tetap menjamin keadilan saat seorang WNI diadili di negara lain. Berarti di sini ada perlindungan kepada bangsa Indonesia ya. Jadi C ini betul sekali, dia dapat memperlihatkan kita apa yang ditunjukkan dari soal ini ya. Oke, kita dapat nih jawabannya C, tapi kita lihat aja D dan E ya. D, tidak dapat melakukan berbagai kebijakan terhadap WNI di luar teritorial negara Indonesia. Ini kurang tepat ya, karena sudah dijelaskan bahwa pemerintah tetap menjamin tersedianya keadilan. Kemudian E, mengembangkan kerjasama dengan bangsa lain dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini pernyataan yang benar tapi nggak nyambung dengan soal ya. Berarti teman-teman kita udah yakin nih bahwa yang benar ada di opsi C. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang keenam. Bangsa menunjukkan suatu kelompok manusia yang memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bahasa, ideologi, budaya, sejarah, dan tujuan. Setiap bangsa sendiri memiliki corak, ciri khas, keadaan sosial, dan demografi yang beragam, sehingga setiap bangsa dituntut untuk bersama-sama menghadapi tantangan bangsanya untuk mewujudkan persatuan agar tujuan bangsa dapat tercapai.
Berikut adalah contoh upaya bangsa Indonesia menghadapi tantangan internal bersama, kecuali ya. Nah teman-teman, di sini saya mau langsung garis bawahi aja bahwa yang ditanya adalah tantangan internal ya, berarti hal-hal yang dapat merusak persatuan bangsa kita yang asalnya dari diri kita sendiri karena internal ya. Nah, di sini kecuali berarti yang bukan dari diri kita sendiri. Kita lihat ya. Sikap tegas pemerintah dan seluruh anak bangsa dalam merespon klaim negara asing terhadap kebudayaan Indonesia. Nah, teman-teman, kayaknya kita udah langsung nemuin jawaban kenapa, karena di sini jelas-jelas dikatakan klaim negara asing terhadap kebudayaan Indonesia. Berarti ini adalah ancaman dari luar ya, tantangan yang berasal dari luar. Jadi ini adalah eksternal, berarti A ini lah yang kecuali ya. Ya udah dapet nih jawabannya ya, tapi nggak apa-apa, kita lihat lagi ya opsi yang lainnya biar kita yakin ya. B. KPK membangun sistem yang melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam upaya menguak kasus-kasus korupsi. Ini benar. Kenapa? Jadi kita punya tantangan dalam bangsa kita mengenai KKN ya, korupsi. Jadi keterlibatan kita merupakan upaya kita bersama dalam menghadapi tantangan internal bersama. Nah, berarti B ini benar ya, bukan yang kecuali ya. Jadi A masih menang nih ya. Nah, C, sikap tanggap seluruh elemen bangsa saat terjadi bencana tsunami di Aceh maupun di Palu ya. Nah, ini jelas juga tantangan internal karena terjadinya di dalam berasal dari bangsa kita sendiri, kondisi kita sendiri, yaitu tsunami yang terjadi di wilayah negara kita. Jadi benar ya, C juga benar, tantangan internal. Kemudian D, kerjasama pemerintah dengan penyuluh mandiri dalam mensosialisasikan teknologi pertanian kepada masyarakat di daerah. Nah, ini juga betul ya teman-teman. Jadi kita punya tantangan bagaimana memajukan masyarakat daerah dalam mengolah hasil tani. Ya, jadi kita menjawabnya dengan cara pemerintah bekerja sama sama penyuluh pertanian mandiri. Mereka bersama-sama menghadapi tantangan mengembangkan teknologi pertanian. D benar ya. Jadi masih A nih yang benar, B, C yang menang ya, B, C, D soalnya benar ya. Pemerintah mendorong pengembangan usaha pelaku usaha agar dapat meningkatkan lapangan pekerjaan. Nah, ini benar ya, tantangan internal kita adalah jumlah pengangguran itu adalah kondisi di dalam negara kita, bukan dari luar. Jadi benar kalau upaya kita menghadapinya bersama adalah dengan bagaimana pemerintah mendorong pelaku usaha agar meningkatkan lapangan pekerjaan ya. Jadi udah jelas nih, jawaban yang kecuali ada di A, karena A itu bukan tantangan internal tapi ancaman yang berasal dari luar atau eksternal. Baik, soal yang ketujuh. Saat ini kita sudah memasuki revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan era digitalisasi. Digitalisasi ini tentu saja sangat mungkin terjadi di berbagai sektor sehingga memungkinkan pekerjaan manusia tergantikan. Kecanggihan-kecanggihan teknologi buatan manusia selain memberikan kemudahan juga memungkinkan munculnya jenis pekerjaan baru. Misalnya jika dulu membutuhkan banyak petugas untuk menjaga loket pembayaran pajak, sekarang bisa dilakukan secara online. Nah, sikap pemerintah terhadap hal tersebut kecuali ya, hal tersebut berarti ini yang dibicarakan adalah bagaimana digitalisasi membuat kecanggihan teknologi ini bisa memberikan kemudian tapi memunculkan pekerjaan baru, sehingga di sini terlihat bahwa banyak pekerjaan-pekerjaan manusia yang akhirnya bisa digantikan oleh kecanggihan teknologi buatan manusia sendiri ya. Jadi sikap pemerintah terhadap hal tersebut nih kecuali, kita lihat A, menjalankan berbagai program dalam upaya peningkatan pengetahuan digital masyarakat. Nah, ini benar ya teman-teman, karena digitalisasi supaya kita bisa update hal-hal terbaru nih ya, biar nggak ketinggalan dalam dunia kerja. Tentu A ini betul ya. Kemudian B, mendorong instansi pendidikan tinggi untuk juga mempersiapkan kebutuhan SDM sektor digital. Nah, ini juga betul ya teman-teman, karena kayak nih yang tadinya yang bayar di loket pajak oleh petugas sekarang bisa digantikan secara online, sehingga yang lebih dibutuhkan adalah mereka yang bisa
membangun aplikasinya, kemudian mempromosikan secara digital, mensosialisasikannya juga melalui mungkin media visual ya. Jadi betul sekali kalau kita mendorong instansi pendidikan mempersiapkan kebutuhan SDM di sektor digital ya. Nah, C, mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan ya. Ini bagus kalau pemerintah mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Tapi teman-teman, ini nggak nyambung dengan soal ya, karena di soal ini memperlihatkan bagaimana teknologi bisa saja memberikan pekerjaan baru dan juga membuat membuat pemanfaatannya itu menggantikan manusia. Nah, sedangkan kalau C ini lebih ke bagaimana teknologi mempengaruhi lingkungan. Jadi ini kurang tepat ya. Jadi C ini yang kurang menjawab pertanyaan soal. Kita lihat D ya. Mengadakan berbagai kompetisi untuk menumbuhkan bakat digital. Berarti betul ya, punya bakat digital berarti mungkin kita akan punya talent yang bisa kita pegang untuk masa depan. Kemudian mendukung berbagai kegiatan pengembangan teknologi yang dilakukan generasi muda. Ini juga betul, sikap yang baik juga terhadap digitalisasi bagi SDM. Nah, jadi teman-teman udah jelas nih ya, yang kecuali yang bukan termasuk sikap pemerintah menghadapi bagaimana digitalisasi menggantikan pekerjaan manusia ada di opsi C, karena dia gak nyambung ya. Ini lebih ke untuk lingkungan ya. C, mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan yang bukan. Oke, berikutnya soal yang ke-8. Save Street Child adalah sebuah organisasi yang berawal dari gerakan di media massa yang diinisiasi oleh Sheikh Latifah. Gerakan ini bermetamorfosis jadi sebuah organisasi independen yang mempersiapkan anak-anak marginal yang memiliki akses pendidikan minim. Di komunitas ini mereka akan membekali anak-anak marginal agar dapat berperan menjadi generasi penerus bangsa dengan bekal yang memadai melalui dua hal, pendidikan dan teman baik. Upaya yang dapat pemerintah lakukan dalam hal mendukung berbagai gerakan pemberdayaan yang dilakukan oleh anak muda adalah nih teman-teman. Jadi upaya yang cocok nih supaya pemerintah untuk mendukung gerakan-gerakan anak muda ya. Kita lihat di A. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai organisasi anak muda yang juga memiliki visi dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, ini bagus banget ya teman-teman. Berarti meningkatkan kerjasama, akan ada win-win solution, bukan win-win solution sih, akan ada kerjasama yang saling menguntungkan karena pemerintah dapat lebih cepat tercapai tujuannya untuk memeratakan pendidikan. Kemudian gerakan itu juga akan terwujud visi atau tujuannya juga untuk memberdayakan masyarakat. Contohnya si Save Street Child ini ya, yang dalam bidang pendidikan. Jadi kita keep A ya, ini jawaban yang bagus. Kemudian B, mendukung melalui alokasi dana APBN atau APBD sebanyak-banyaknya bagi gerakan-gerakan anak muda. Nah, ini mungkin benar ya teman-teman, pemerintah bisa membantu dengan alokasi APBN, tapi ada kata sebanyak-banyaknya ya, jadi kayaknya itu kurang tepat karena ya tidak bisa kita meminta sebanyak-banyaknya ya untuk gerakan anak muda saja, karena APBN dan APBD juga punya pos-pos prioritas untuk berbagai bidang ya. Jadi kalau memberikan alokasi betul, tapi karena ada kata sebanyak-banyaknya jadi kurang tepat ya. Kemudian C, mendukung para inisiator untuk bergabung dalam pemerintahan baik melalui lembaga eksekutif maupun legislatif ya. Ini mungkin betul ya teman-teman, kalau mereka masuk eksekutif atau legislatif mungkin betul bisa mendukung, tetapi pemerintah juga tidak bisa secara gamblang itu langsung mengambil para inisiator ini untuk masuk lembaga eksekutif dan legislatif, karena ada prosedur tertentu ya, harus ikut tes CPNS ya, atau harus ikut pemilihan umum ya. Jadi C ini tidak tepat. Kemudian D, mendorong pemerataan pendidikan khususnya bagi ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan bagi masyarakat marginal. Nah, ini betul, tapi yang ditanya adalah upaya pemerintah dalam mendukung gerakan pemberdayaan anak muda. Ya, sedangkan kalau D ini memang sudah tugas pemerintah ya, menyediakan sarana dan prasarana pendidikan bagi masyarakat baik marginal maupun yang bukan maupun yang urban ya. Jadi D ini juga
kurang tepat, bukan upaya aksi dukungan ya. Mendorong terciptanya berbagai organisasi yang memajukan masyarakat untuk meringankan pekerjaan pemerintah. Nah, jadi ini betul mendorong terciptanya berbagai organisasi yang memajukan masyarakat, tetapi kalimat terakhirnya nih yang gak enak nih, untuk meringankan pekerjaan pemerintah ya. Jadi jangan sampai pemerintah jadi ini kesannya pemerintah akan mengharapkan organisasi masyarakat untuk melakukan pekerjaannya. Tidak ya, tapi semestinya adalah kerjasama. Jadi ini juga kurang tepat. Berarti kita udah dapat dari tadi nih, jawaban yang benar adalah di A. Upaya pemerintah dalam mendukung berbagai gerakan pemberdayaan anak muda adalah dengan meningkatkan kerjasama dengan berbagai organisasi anak muda yang juga memiliki visi dalam pemberdayaan masyarakat. Oke, berikutnya kita masuk ke soal yang ke-9. Nah, ini terkait ya isu internasional. Apa nih peran Indonesia? Ini banyak banget yang nanyain saya lewat DM maupun chat WA ya. Kak, mengenai Israel Palestina masuk nggak ya? Kalau misalnya kasus yang baru-baru ini yang di Gaza ini yang sedang terjadi ya teman-teman, itu kemungkinan nggak masuk ya karena baru banget. Sedangkan nggak mungkin soalnya baru dibuat lagi ya dalam waktu dekat ini, pasti udah dari sebelumnya. Tetapi konflik Israel dan Palestina ini kita sejak dari 1947 itu sudah menyatakan sikap dan sudah mempunyai peran besar. Jadi di sini soalnya lebih ke umumnya, bukan spesifik ke Gazanya ya. Maksudnya tidak spesifik dengan konflik yang sedang sementara terjadi saat ini, tapi konflik Israel Palestina secara umum. Oke, langsung aja ya. Konflik Israel-Palestina merupakan konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan belum dapat diselesaikan walaupun sudah melibatkan banyak negara untuk mendorong terlaksananya proses perdamaian. PBB pun turut terlibat dengan mengeluarkan berbagai resolusi untuk mengakhiri konflik, namun solusi damai belum dapat dilaksanakan. Indonesia sebagai sebuah negara yang mendukung perdamaian dunia melalui penyelesaian konflik Israel-Palestina memiliki komitmen untuk terus terlibat. Sejalan dengan PBB, solusi yang dikedepankan Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina adalah, nah kita lihat satu persatu ya, yang mana betul solusi yang dikedepankan Indonesia. A. Membentuk negara serikat bersama. B. Memberikan hak pengakuan negara sepenuhnya kepada Palestina. C. Mewujudkan two-state solution. D. Memigrasikan seluruh warga Israel ke negara yang seideologi. Atau E. Mengakui kemerdekaan Israel dan warga Palestina bergabung dengan negara Islam lainnya. Oke, baik teman-teman, untuk ini kita mau gak mau, ini soal yang membutuhkan pengetahuan umum kita. Jadi kadang di TWK, soal TWK memang ada soal-soal yang meminta kita update pengetahuan umum di luar. Jadi ini kita harus tahu bahwa selama ini apa sih solusi yang ditawarkan Indonesia, yang juga ternyata solusi yang sama dengan PBB ya. Jadi kita lihat di antara opsi ini yang selalu dikedepankan oleh Indonesia dan PBB adalah two-state solution, atau di opsi C ya, mewujudkan two-state solution. Jadi two-state solution ini teman-teman adalah solusi dua negara. Jadi PBB dengan Indonesia itu memberikan dari dulu nih, dari 1947 selalu memberikan inisiatif dan rekomendasi, juga mendekati Israel dan Palestina supaya mau mewujudkan solusi dua negara. Jadi wilayah Palestina dan Israel dibagi dua wilayah yang sekarang ini, kemudian masing-masing negara membentuk negaranya masing-masing, membentuk kedaulatannya masing-masing dengan wilayah yang berbeda. Tapi teman-teman, sayangnya solusi ini belum mau sama sekali diwujudkan oleh kedua negara, baik Palestina maupun Israel ya. Jadi teman-teman, jawaban soal nomor 9 ini adalah C ya, solusi yang diberikan Indonesia dan PBB juga terhadap konflik Israel Palestina adalah mewujudkan two-state solution. Baik teman-teman, kita masuk ke soal yang terakhir, soal yang ke-10 ya. Ini mengenai bidang pendidikan ya.
Dewasa ini pemerintah mencanangkan program pendidikan inklusif pada tingkat nasional untuk semua sekolah umum. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan inklusif juga memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak dengan berbagai karakter, minat, dan bakat untuk dapat mengenali diri dan bakatnya tanpa penghakiman. Manfaat dari pencanangan program pendidikan inklusif ini kecuali. Baik teman-teman, kita garis bawahi lagi kecuali ya. Berarti kita langsung aja lihat opsinya satu persatu, kita tandain dia benar apa tidak. Berarti kita cari yang tidak benar ya, yang karena kecuali. A. Pembelajaran bagi peserta didik dalam menerima perbedaan yang ada agar memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Ini benar ya teman-teman, karena nanti maksudnya yang sekarang di pendidikan inklusif ini siswa-siswa seperti yang disabilitas atau punya keterbelakangan juga boleh diikutkan bersama-sama dalam pendidikan umum. Jadi diharapkan peserta didik yang lain akan mempunyai kepekaan sosial yang tinggi karena mereka merasa satu lingkungan dengan mereka juga yang mempunyai keistimewaan ya. Nah, berarti A ini cara yang benar, bukan jawaban kita ya. B. Guru dapat menjadi lebih kreatif dalam pengelolaan kelas serta meningkatkan wawasannya pada berbagai karakter peserta didik. Ya, ini udah jelas benar ya teman-teman. Kalau ada banyak karakter pasti gurunya akan jadi lebih kreatif dan mau belajar meningkatkan wawasan tentang karakter anak-anak ya. Kemudian C. Peningkatan kepercayaan orang tua dengan anak berkebutuhan khusus terhadap guru dan sekolah. Ini juga betul ya, karena ya mau gak mau orang tua harus bagaimana cara meningkatkan kepercayaannya karena mereka menitipkan anak khususnya di sekolah umum ya. Kemudian D. Memunculkan rasa percaya diri pada peserta didik melalui sikap penerimaan dan pelibatan di dalam kelas. Ini juga jelas betul karena inklusif semuanya akan dilibatkan ya. Kemudian berarti yang nggak bener nih ya kayaknya, karena semuanya bener A sampai D. Tapi kita lihat coba ya. Jam pelajaran menjadi bertambah sehingga peserta didik akan lebih lama di sekolah. Nah, ini mungkin akan terjadi dalam pendidikan inklusif ya, karena ada berbagai bakat yang mau diakomodir. Tetapi ini bukan merupakan manfaat ya, tetapi ini hal yang akan terjadi, konsekuensi atau akibat yang akan terjadi dalam pengimplementasian pendidikan inklusif ini. Jadi bukan bagian dari manfaat, tetapi bagian dari konsekuensi dari pengimplementasian pendidikan inklusif ya. Jadi jawabannya adalah E. Oke teman-teman, itu tadi 10 soal penalaran di materi bela negara. Semoga bisa membantu teman-teman semua menghadapi tes CPNS 2023. Dan jangan lupa teman-teman di subscribe dan di share untuk teman-teman lainnya yang juga sedang belajar untuk menghadapi tes CPNS 2023. Baik teman-teman semua, terima kasih karena sudah mempilih channel ini dan semoga kita selalu dapat saling memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.